Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, jamaah kajian Masjid Asy-Syuhada rahimani Allah wa iyyakum wa a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, ya kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Sehingga pada kesempatan malam hari yang baik ini, ya alhamdulillah kita dapat menjalankan salah satu amaliyah ibadah yang sangat agung nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya talabul ilmi, mempelajari ilmu agama. Duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ya untuk mempelajari ilmu agama. Mendengarkan ayat-ayat Al-Quran disampaikan, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan. Maka ini merupakan ya amaliyah ibadah yang sangat agung nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dulu ya sudah kita sampaikan tentang keutamaan amalan tersebut. Pun sekaligus ini merupakan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Mempelajari ilmu agama. Dan apabila disebutkan ilmu secara mutlak di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang dimaksud adalah ilmu agama. Talabul ilmi, menuntut ilmu agama, fardhatun ala kulli muslim, merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Kaum muslimin muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya insyaallah pada kesempatan ya malam hari ini adalah hari apa Pak? Hari Selasa. Pekan kelima. Ini adalah jadwal saya. Ya, hari Selasa pekan kelima ini jadwal saya, jadwal rutin, Pak. Ya, jadwal rutin setiap Selasa pekan ke-5. Berarti berapa bulan sekali, Pak? 2 bulan, 3 bulan sekali ya. Ya, baik. Ya karena jarak antara satu kajian dengan kajian berikutnya, jadwal berikutnya itu ya 2 bulan 3 bulan, ya maka insyaallah untuk hari Selasa pekan kelima jadwal saya ini ya kajiannya kita membahas ya tematik. Jadi pembahasannya tematik, tidak membahas kitab-kitab tertentu. Ya karena jadwal kajiannya itu jarang begitu ya. Dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini ya kita akan membahas satu tema yang sangat kita butuhkan,
satu tema yang yang sangat penting, ya, yang cocok dengan waktu kita sekarang, yaitu persiapan menyambut datangnya bulan Ramadan. Jadi persiapan menyambut datangnya bulan Ramadan. Ya. Apa saja yang harus kita siapkan sebelum datangnya bulan Ramadan, sehingga nantinya tatkala kita sudah berjumpa masuk ya pada bulan Ramadan, kita sudah memiliki persiapan-persiapan yang matang. Dan persiapan yang kita maksud bukan ya persiapan duniawi, ya, bukan persiapan bukan duniawi. Baju apa yang kita pakai, ya, menu apa yang akan kita siapkan untuk berbuka, bukan. Tapi persiapan ya kepada ketakwaan, keimanan. Kaum muslimin muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, ya, berjumpa dengan bulan Ramadan ya merupakan dambaan bagi setiap mukmin. Karena berjumpa dengan bulan Ramadan merupakan nikmat yang sangat besar, yang dahulu dirindu-rindukan oleh para ulama. Ya, para ulama dahulu senantiasa merindukan, ya, ingin berjumpa dengan bulan Ramadan. Oleh karenanya Rasulullah SAW, ya, tatkala masuk bulan Ramadan, maka beliau memberikan selamat, memberikan kabar gembira ya kepada para sahabat, ya, dengan masuknya mereka pada bulan Ramadan. Karena merupakan kabar gembira, merupakan nikmat yang besar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum syahru Ramadan, syahrun mubarakun, iftaradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jannah abwabun nar wa sulsilat fihi syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahr, man khurima khairaha faqad khurima." Kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang sangat amat penuh barokah, penuh kebaikan, yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian berpuasa selama 1 bulan penuh. Pada bulan tersebut pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para syaitan yang senantiasa mengganggu manusia dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bebas, ya, dalam menggoda manusia. Pada bulan tersebut terdapat 1 malam, yang malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Maka barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan pada bulan tersebut, maka sungguh dia termasuk orang yang terhalangi. Ya, di situ Rasulullah SAW ya memberikan kabar gembira kepada Rasulullah, ya, dengan keutamaan bulan Ramadan yang sangat banyak. Ya, di antara keutamaan bulan Ramadan yang lainnya, kaum muslimin muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan. Bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kabair." Antara salat 5 waktu, antara 1 Jumat dengan Jumat berikutnya, antara 1 Ramadan dengan Ramadan berikutnya, maka terdapat ampunan dosa di antara waktu-waktu tersebut apabila dosa-dosa besar ditinggalkan.
Jadi Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana setiap harinya di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan beberapa hambanya yang Allah kehendaki dari api neraka. Jadi di setiap hari di bulan Ramadan Allah akan bebaskan beberapa hamba-hambanya yang Allah kehendaki dari api neraka. Oleh karenanya, seorang yang bertemu dengan bulan Ramadan, maka hanya ada dua kemungkinan. Hanya ada dua kemungkinan dan tidak ada yang ketiga. Yang pertama adalah mereka orang-orang yang bahagia dan beruntung. Dan yang kedua adalah orang-orang yang merugi dan celaka. Jadi seorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, imma dia akan menjadi seorang yang bahagia dan beruntung. Ya, karena dia memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya, mendapatkan keberkahan bulan Ramadan, dihapuskan dosa-dosanya, maka dia menjadi orang yang beruntung. Imma dia akan menjadi orang yang merugi dan celaka, yaitu apabila dia tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dia tidak bisa mendapatkan kebaikan bulan Ramadan dan dosa-dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung dengan berjumpa dengan bulan Ramadan. Oleh karenanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau naik mimbarnya naik mimbar. Dan mimbarnya beliau yaitu ada tiga tangga. Tatkala beliau naik ke tangga yang pertama, beliau mengatakan apa? Amin. Ya. Kemudian naik ke tangga yang berikutnya, beliau juga mengatakan amin. Naik tangga yang ketiga, beliau mengatakan amin. Kemudian para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah engkau mengucapkan amin di setiap naik tangga 3 kali? Maka beliau mengatakan, malaikat Jibril telah berdoa, membisikkan kepadaku. Malaikat Jibril mengatakan, celaka seseorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan. Celaka seorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, akan tetapi selesai bulan Ramadan, dosa-dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengaminkan. Yang berdoa adalah malaikat Jibril. Yang mengaminkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi malaikat Jibril, Rasulullah mendoakan celaka bagi seseorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, akan tetapi selesai bulan Ramadan dosa-dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hari Allah mengampunkan dosa. Setiap hari Allah memilih beberapa hambanya untuk dibebaskan dari api neraka. Kalau di malam pertama kita tidak bisa mendapatkan keutamaan tersebut, bisa jadi di malam kedua atau di malam ketiga, di malam keempat dan seterusnya. Tapi kalau selama bulan Ramadan kita tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin muslimat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Karena mulianya, karena istimewanya bulan Ramadan tersebut, banyaknya keberkahan di bulan Ramadan tersebut, dan banyaknya amalan-amalan yang dapat kita kerjakan di bulan Ramadan tersebut, maka sangat perlu bagi kita untuk mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Sehingga jangan sampai tatkala datang bulan Ramadan kepada kita, kita tidak memiliki persiapan apa-apa. Kita belum siap untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita di bulan Ramadan. Kita tidak siap untuk
banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan tersebut. Ya. Makanya dikatakan oleh para ulama at-tahawunu bil amri idza hadara waqtuhu. Kewajiban telah datang kepada dia tetapi dia tidak siap untuk menjalankan kewajiban tersebut. Ya. Dan ini fatal. Ini fatal karena ini termasuk ya seseorang yang meremehkan ya, menyepelekan kewajiban. Ya, di antara bentuk menyepelekan kewajiban, meremehkan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, yaitu tatkala kewajiban datang tapi kita tidak siap. Sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu wa taala membuat dia lemah, membuat dia berat, susah untuk menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut. Karena tidak ada persiapan. Ya. Maka sangat perlu bagi kita untuk menyiapkan diri. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau juga menyiapkan diri beliau dalam menyambut bulan Ramadan secara tidak langsung. Di antara persiapan beliau apa? Yaitu beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban, di bulan ini. Ya. Bahkan bulan Sya'ban adalah bulan yang beliau itu paling banyak berpuasa sunnah. Ya. Bahkan Aisyah mengatakan ya seakan-akan beliau itu puasa 1 bulan penuh. Ya, 1 bulan penuh di bulan Sya'ban. Ya. Kalaupun tidak 1 bulan penuh, ya, maka beliau lebih banyak berpuasanya daripada tidaknya di bulan Sya'ban. Ya. Jadi banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Fokus sama perhatiannya lagi terganggu ini. Baik. Apa hikmahnya, ya? Kenapa Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban, berpuasa sunnah, ya? Bulan yang paling banyak Rasulullah berpuasa sunnah, yaitu bulan Sya'ban. Di antara hikmahnya apa? Ya. Di antara hikmahnya yaitu melatih diri. Ya, melatih diri, menyiapkan diri. Sehingga nanti tatkala datang bulan Ramadan, ya, bulan yang diwajibkan puasa 1 bulan penuh, maka ya beliau sudah terbiasa. Jadi ringan. Kalau orang jarang berpuasa, nggak pernah berpuasa, hari pertama bulan Ramadan, hari kedua itu terasa berat sekali Pak ya. Kayaknya maghribnya tuh lama banget, lemesnya itu luar biasa. Ya, hari pertama, hari kedua. Tapi kalau sudah hari ke-20 ke atas, sudah ringan. Ya, tiba-tiba maghrib aja. Kenapa? Karena ya hari pertama kedua belum terbiasa. Ya. Hari-hari akhir bulan Ramadan sudah terbiasa, makanya ringan. Ya, oleh karenanya ya, mempersiapkan diri ya ini penting. Juga para sahabat dan para ulama yang mereka juga senantiasa mempersiapkan diri mereka dalam menyambut bulan Ramadan. Ya, di antara persiapannya para sahabat ya, yaitu mereka banyak berdoa kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah ya, agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan ya dalam keadaan sehat jasmani, sehat rohani, kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah seorang tabi'in, Al-Mu'alla bin Fadl, beliau pernah mengatakan, kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighahum Ramadan. Dahulu para ulama mereka berdoa ya 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Jadi berdoanya itu 6 bulan sebelumnya. Sekarang kalau saya tanya Pak, ada yang sudah 6 bulan sebelum bulan Ramadan ini yang sudah berdoa? Ada? Ada Pak? 5 bulan dah? Nggak ada juga? 4 bulan? Sebulan sebelumnya, awal bulan Sya'ban,
sebulan sebelum datangnya bulan Ramadan sudah berdoa, ya Allah pertemukanlah saya dengan bulan Ramadan? Ada? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Dahulu para ulama 6 bulan sebelumnya mereka berdoa, ya, agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Juga diriwayatkan oleh sebagian para ulama, ya, para ulama menjadikan bulan Sya'ban ini sebagai bulan Al-Qur'an. Ya. Syahrul Sya'ban, Syahrul Qurra. Ya. Bulan Sya'ban ini adalah bulannya para pembaca Al-Qur'an. Orang banyak membaca Al-Qur'an. Di antara tujuannya, ya, agar terbiasa membaca Al-Qur'an sehingga nanti masuk bulan Ramadan dia sudah terbiasa dalam membaca Al-Qur'an. Ya, ini di antara bukti, ya, butuhnya kita, ya, untuk mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Kemudian kaum muslimin muslimat, ta'azani Allah wa iyyakum jami'an, ada beberapa hal yang perlu kita siapkan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Ini yang baru kita sampaikan. Apa saja yang perlu kita siapkan dalam menyambut datangnya bulan Ramadan? Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa untuk apa? Berdoa agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Kemudian berdoa agar Allah, ya, memberikan kepada kita taufik hidayahnya, ya, memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita bisa mudah, kuat, ya, banyak beribadah di bulan Ramadan. Ya, yang pertama kita berdoa agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Karena, ya, kita tidak ada yang menjamin, ya, bahwasanya pasti kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini. Gak ada yang menjamin. Ramadan kurang berapa hari lagi, Pak? 13, 14 ya. Ini tanggal 16 Sya'ban, masuk 17 Sya'ban. Bener ya? Ya, kurang 13 hari, 14 hari lagi. Tapi apa ada yang menjamin bahwasanya kita nanti pasti akan menjumpai bulan Ramadan tahun ini? Gak ada yang menjamin. Makanya kita berdoa, ya Allah, ya, pertemukan kita semuanya dengan bulan Ramadan. Kemudian kita memohon kepada Allah agar mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Jasmaninya sehat, tidak sakit, sehingga kuat bisa beribadah kepada Allah. Pun rohaninya, ya, hatinya kuat, ya, sehingga kita mau, ya, untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena demi Allah kita tidak akan mampu beribadah kepada Allah, ya, kecuali dengan taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak mampu menghadiri, ya, kajian ini, ya, beramal saleh, mengerjakan salat maghrib, mengerjakan salat isya, ya, kecuali karena pertolongan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikkan hati seseorang, ya. Allah membolak-balikkan hati seseorang, ya. Ada seseorang yang pagi harinya dia beriman, sore harinya dia kafir, dan sebaliknya malam harinya dia beriman, pagi harinya dia kafir. Wa na'udzubillah min dzalik. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya, agar Allah senantiasa, ya, memberikan kepada kita taufik, ya, memberikan kepada kita hidayah, sehingga kita mampu, mau, kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama adalah doa. Kemudian yang kedua, kaum muslimin muslimat, azani Allah wa iyyakum jami'an, hal yang perlu kita siapkan sebelum berjumpa dengan bulan Ramadan yang sangat penting, yaitu ilmu agama.
khususnya ilmu yang berkaitan dengan ya bulan Ramadan. Ya. Karena nantinya di bulan Ramadan kita akan banyak beribadah kepada Allah, ya. Maka kita harus berilmu sebelum beribadah. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah, ketahuilah, ya, bahwasanya sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dalam hadis yang kita sebutkan di awal, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ilmu yang mana yang wajib untuk kita pelajari? Ilmu yang berkaitan dengan ibadah yang wajib yang akan kita kerjakan. Kita semuanya akan mengerjakan ya puasa Ramadan. Maka ya wajib bagi kita untuk mengilmui tentang puasa. Ya. Apa keutamaan puasa? Apa pembatal-pembatal puasa? Apa pembatal-pembatal pahala puasa? Sunnah-sunnah tatkala berpuasa, dan seterusnya. Keutamaan bulan Ramadan. Ya harus berilmu. Ya karena ya kalau kita beramal ibadah tanpa didasari dengan ilmu agama, ya maka khawatirnya ya kerusakan yang akan kita timbulkan. Karena amal yang tidak dilandasi dan tidak didasari dengan ilmu agama. Sebagaimana Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, al-amilu bi ghairi ilmin kasairi bi ghairi dalilin. Al-amilu bi ghairi ilmin, seorang yang beramal ibadah tanpa didasari dengan ilmu yang benar. Kasairi bi ghairi dalilin, seperti orang yang berjalan tanpa petunjuk. Ya, seperti orang yang berjalan tidak tahu arah, ya, dan tidak ada petunjuk, maka dia akan tersesat. Ya. Orang yang beribadah tanpa didasari dengan ilmu, ya, khawatirnya ibadahnya, ya, adalah ibadah yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW, atau mungkin bahkan menyelisihi ya syariat Rasulullah SAW, dan ini banyak. Ya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah juga pernah mengatakan, man abidallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Seorang yang beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu agama, maka madharat, kerusakan yang ditimbulkan lebih banyak daripada maslahatnya. Madharat yang ditimbulkan lebih banyak daripada maslahatnya. Ya. Maka ya kita sangat butuh terhadap ilmu agama. Jadi ya pelajari fikih-fikih puasa. Apa ibadah yang sangat dianjurkan pada bulan Ramadan, kita baca. Alhamdulillah sudah banyak kajian yang membahas tentang bulan Ramadan. Jangan-jangan di sini sudah ada belum kajian membahas tentang Ramadan? Sudah kemarin. Berarti ini murajaah ini berarti. Taib. Sudah banyak kajian-kajian, ya, banyak artikel-artikel, ya, banyak ustadz bisa bertanya, ya, kita belajar, ya, tentang ya Ramadan. Sehingga tatkala masuk bulan Ramadan, alhamdulillah kita sudah memiliki wawasan, ilmu yang benar-benar ilmu tersebut, ilmu yang bersumber, ya, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga kita mantap, kita ibadah mantap, ya.
Mau apa yang kita kerjakan kita sudah tahu. Ini yang kedua, yaitu ilmu agama. Kemarin yang dibahas apa, Pak? Sudah ada yang dibahas? Apa yang dibahas? Apa? Apa, Pak? Puasa bulan Ramadan. Berarti lain sama ini ya? Alhamdulillah. Baik. Kemudian yang ke berapa, Pak? Yang ketiga. Yang ketiga, hal yang perlu kita siapkan ya sebelum datangnya bulan Ramadan, yaitu taubat dan istighfar dari segala dosa yang pernah kita kerjakan. Taubat dan istighfar dari segala dosa yang pernah kita kerjakan. Dan kita sadar bahwasanya kita adalah manusia yang banyak berbuat dosa. Ya, banyak dosa yang telah kita kerjakan. Maka sebelum datangnya bulan Ramadan kita harus kalau bisa bersih dari segala dosa. Kenapa? Kenapa kira-kira, Pak? Karena dosa ini yang membuat ya hati kita ini sakit keras. Sehingga kalau hati ini sakit dan keras, kita akan sulit beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membuat kita berat beribadah, sulit beribadah, mau membaca Al-Quran rasanya berat, mau mengerjakan sholat tarawih kayaknya males-malesan, ya, mau sedekah kayaknya eman-eman dan yang lainnya, yang membuat kita berat dalam beramal soleh, ya, adalah dosa-dosa kita, dosa yang mengotori hati kita. Karena kata Rasulullah SAW, innal abda idza akhta'a khati'atan nuqtatu fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang hamba apabila dia melakukan satu kesalahan, satu perbuatan dosa, maka akan diberikan satu titik hitam pada hatinya, ya. Fa huwa naza'a wastaghfara wa taba thukila qalbuhu. Namun apabila dia beristighfar, dia bertobat, maka akan dibersihkan noda hitamnya tadi. Hatinya bersih kembali. Wa in ada zida fiha. Tapi kalau dia balik berbuat dosa lagi, ditambah lagi titik hitam lagi. Dan terus. Dan ini adalah ron. Ya. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan ini adalah ron, ya, titik hitam, ya, yang ada dalam hati, ya, yang menyebabkan kita sulit dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah masuk Isya ya? Masuk Isya, masuk. Ini yang ketiga ya. Aduh. Yang keempat, terakhir, yang keempat singkat saja judulnya saja, yaitu membiasakan diri dari sekarang dalam beribadah. Membiasakan diri berpuasa, membiasakan diri membaca Al-Quran, membiasakan diri bersedekah, ya, sehingga nanti pada bulan Ramadan kita sudah terbiasa beramal dengan amalan-amalan tersebut. Yang terakhir, dari sekarang kita harus niat, harus bertekad, jujur, ya, kita harus niat dengan jujur, bertekad, ya, menjadikan bulan Ramadan ini sebagai kesempatan bagi kita untuk berubah kepada yang lebih baik. Bismillah ya Allah, ya, insya Allah Ramadan ini saya akan berubah, akan menjadi hamba yang lebih baik. Dari sekarang kita harus niatkan. Kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yes, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, maka akan kami tunjukkan jalannya. Jadi sebesar apa Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya pada bulan Ramadan nanti, yaitu sebesar ya kesiapan kita, kesungguhan kita dalam menyiapkan diri di bulan Ramadan. Semakin kita siap, semakin kita bersungguh-sungguh, bertekad, ya, maka sebesar itu pula taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Kaum muslimin muslimat azani Allah wa iyyakum jami'an, ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, ya, singkat, ya. Semoga sedikit apa yang kita sampaikan ini dapat memberikan ya ilmu yang bermanfaat bagi saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, ya.
ilmu yang bisa kita amalkan, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.